semuanya ikuti kegiatan ini dengan baik. Ya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan langsung ditanyakan ke narasumber. Yang terhormat, Kepala SMK Ma'arif NU 1 Medan, Bapak N. Purdeni SPDI MPD. Yang kami hormati, narasumber pada kesempatan kali ini, beliau Dr. Andes Pram Prasetyo MM. Mengawalinya saya bacakan pantun dulu ya. Tolong dijawab cakep, gitu ya. Siap atau tidak? Menyimpan terasi di lemari besi. Mari kita ikuti motivasi untuk raih prestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para narasumber, beliau Mukarram Bapak Kiai Haji Zainal Mustafa SE, Ketua Komite sekaligus Pembina Yayasan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kecamatan Bandar, beliau Bapak Haji Pram Prasetyo Ahmad, narasumber kita, motivator kita, Bapak Ibu, seluruh panitia dan tim PKL tahun pelajaran 2024-2025 yang lanjut 2025-2026 yang kita hormati dan kita banggakan, anak-anakku semuanya kelas 12 di seluruh kompetensi dan konsentrasi keahlian yang kita banggakan dan kita sayangi, kita tresnani dan kita harapkan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat di masa depan. Mari yang utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan limpahan keberkahannya. Kita semuanya bisa mengikuti kegiatan ini dalam kondisi dan keadaan yang baik. Semoga semuanya bisa mengikuti sehingga menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kita semua. Sholawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita semuanya dibariskan di benderanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan digiring oleh beliau nanti masuk ke surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Anak semuanya, mari kita ikuti kegiatan ini dengan baik. Saya meyakini 100% bahwa terkadang tujuan kita itu goyah karena ada sesuatu hal. Betul apa tidak? Tujuan kita, tujuan kalian semuanya di sekolah pengen untuk mencari ilmu yang bermanfaat untuk bekal masa depan, mengarungi kehidupan yang luar biasa, tapi kadang-kadang goyah karena ada sesuatu hal. Betul apa tidak? Di tengah jalan ketemu cewek, umpamanya sing cowok, cewek, nah kadang mengajak hal-hal yang menyimpang dari tujuan utama. Tujuan utama mencari ilmu, dijak kenalan, dijak silaturahim, nanti dijak yang lain-lain. Yang cewek juga demikian. Kadang ketemu cowok, ora kenal, moro-moro
tujuan utama kita yaitu mencari ilmu untuk bekal di masa yang akan datang. Atau banyak hal yang tidak hanya semacam itu, ya. Kondisi di rumah tangga mungkin juga bisa menjadi penyebab kadang tujuan kita menyimpang. Apapun yang terjadi kadang di rumah tangga juga salah satu bisa menjadi penyebab semangat kita untuk belajar menjadi menurun. Parahnya lagi kadang malah berbelok, semangat banget dan dileda-ledi hanya karena arah tujuan kita terganggu oleh hal-hal yang ada di luar kita. Dan setiap manusia saya meyakini pasti diuji seperti itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ana manungsa sing ora diuji itu wis ora manungsa meneh. Wis manungsa sing wis nuwun sewu bahasane kita ya wis ning jero bumi itu wis ora mungkin diuji lagi. Itu tinggal menikmati hasil. Hasilnya apik ya oleh apik, hasilnya buruk ya dapat buruk. Kan begitu, betul apa tidak? Nah, kalau yang masih hidup kita harus menyadari 100% dengan akal pikiran sehat kita bahwa kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia beriman yang tidak diuji. Allah sudah mengatakan dengan sangat jelas di Al-Quran bahwa Allah akan menguji hamba-hambanya dalam rangka untuk penguatan keimanannya, bukan dalam rangka biar menjadi nanti mundur ke belakang terus menjadi kafir, menjadi musyrik dan seterusnya, tidak, tapi agar iman kita menjadi terus meningkat. Cara kowe sekolah kuwi yo naik kelas, orang dari kelas 10 terus pingin itu yo munggah kelas dari kelas 11, munggah kelas dari kelas 12, sesuk yo munggah kelas 11 dan dilulus, kan begitu. Dan itu pasti ada proses yang namanya ujian. Ono ora sing ora men ujian kalau munggah kelas. Ada apa tidak? Kan nggak ada ya. Nah, itu sama dengan hidup kita. Makanya kita harus siap-siap 100% bahwa apapun yang akan terjadi itu kita sebagai makhluk yang beriman pasti akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu satu orang dengan orang lain pasti berbeda, satu dengan yang lain juga mungkin berbeda tingkatannya, berbeda kemampuannya, berbeda jenis ujiannya, berbeda banyak dan sedikitnya ujian dan seterusnya. Itu pasti. Tetapi ingat bahwa kita itu ada tujuan utama yang harus selalu kembali kita ke rel tujuan kita, agar kita tidak terlalu larut dengan yang namanya rintangan, yang namanya ujian, yang namanya cobaan. Kita harus ingat bahwa ini semuanya adalah cobaan untuk penguatan kita, agar kita lebih mengukuhkan diri kita, mengukuhkan jiwa kita, mengukuhkan hati kita untuk teguh, selalu kuat pada tujuan utama kita, yaitu mencari ilmu untuk bekal di masa yang akan datang. Dan ini yang menjadi muara kita semuanya, agar kalian semuanya nanti lulus dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sebelumnya. Kalian menjadi orang-orang yang sukses daripada orang-orang sebelumnya. Coro dungane wong tua kuwi pokoke kowe luwih apik, luwih mulya daripada bapakmu, luwih mulya daripada ibumu. Itu pasti seperti itu dengan orang tua itu. Dan kita harus bisa mewujudkan itu sebagai rasa bangga kita, sebagai rasa syukur kita kepada orang tua kita. Siap apa tidak ini? Kita sudah meneng kabeh. Iki ya sudah mikir apa do orang rumah iki? Mikir nggih. Sering megak kita harus kembali ke jalan yang lurus kita. Tujuan utama kita. Ojo kebablasan lemenggo itu ya. Kita harus membungahkan, membahagiakan kedua orang tua kita. Doa kita, doa orang tua kita harus kita wujudkan bahwa kita lebih bahagia, lebih baik, lebih sukses daripada orang tua kita. Amin Allahumma. Makanya nanti kita ikuti, kita dengarkan dengan seksama, kita perhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh para motivator kita, agar kita benar-benar bisa menjadi lebih ringan dalam menjalankan dan dalam mengarungi cobaan dan rintangan yang kita hadapi.
Saya yakin semua rintangan, semua cobaan, semua godaan bisa kita atasi asal kita selalu tunduk, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan ada pantun untuk yang terakhir. Ya. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati khususnya Pak Kepala Sekolah, Pak Pendidik, teman-teman lama saya, Bapak Ibu, panitia dan adik-adik yang berbahagia. Tentu saja mari kita awali dengan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk hadir di acara ini, dan semoga apa yang kita lakukan, kita ijabkan, kita dapat berdoa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dapat syafaat. Hadirin, khususnya hadirin yang saya hormati, hari ini kita belajar tentang motivasi ya. Kalian siap? Ya, mungkin perkenalkan dulu, tadi sudah disebutkan nama saya Ahmad. Mau dipanggil Pram ya boleh, dipanggil Pras ya boleh, panggil Set ya nggak apa-apa. Sehari-hari saya, ya kalau sekarang saya masih dosen di Kapolda atau dulu Akbar, sekarang juga ada dokteran S1-nya. Saya juga dosen di SD Raja Wali, juga masih jadi ketua komite kedua, dan juga masih mengasuh beberapa sambil bimbingan yang lain. Dan tentu saja kita juga masih ikuti mengisi acara di Ramadan. Istri 1, anak 2, 22, jadi saya sudah lansia, dan saya sudah 64. Baik, hadirin yang saya hormati, nanti kalau ada yang mau ditanyakan nanti setelah selesai semuanya lagi. Ada 3 tahap nanti pelatihan saya. Dan yang pertama adalah teori ya. Saya akan cerita beberapa teori tentang motivasi. Dan memang teori ini adalah terkait dengan cara-cara kita memahami diri kita, dan juga bagaimana kita kemudian mengakselerasi. Pada malam Kamis yang lalu di radio saya bercerita tentang patologi motivasi. Apa sih penyakit motivasi ya? Saya berikan dari beberapa referensi dari beberapa pelatih yang saya ikuti, dan penyakit motivasi itu ya banyak, diantaranya yang sampai paparan sekolah. Jadi kita motivasi kita rendah mungkin bisa karena pertama mungkin kita tidak fokus, jadi perhatian kita kemudian beralih, atau mungkin juga kita tergoda untuk kemudian asik dengan kekinian. Jadi sekarang ini ada istilah generasi strawberry atau generasi Gen Z, dan termasuk kalian sesungguhnya. Apa cirinya generasi Gen Z? Jadi cirinya yang pertama adalah, kalau bahasanya keren itu ya lembek itu mudah menyerah. Dan yang repot sekarang dunia kerja, saya senantiasa memantau yang namanya dunia kerja, yang namanya quarantine. Saya sering simpan di dunia kerja sekarang mulai marak. Beberapa korporat perusahaan itu mulai mengeluarkan para pegawai barunya yang baru 2 tahun 3 tahun, yaitu disebut sebagai generasi Gen Z. Karena apa? Mereka sulit untuk diberikan arah, jadi diberi nasihat itu tidak bisa menerima. Yang kedua, mereka sulit untuk beradaptasi. Jadi ini yang kemudian menjadikan mereka kesulitan untuk bisa memiliki action di dunia kerja. Nah,
tentu saja harapan kita gitu ya, saya dan juga pasti Bapak Ibu guru ingin bahwa suatu saat setelah kalian lulus dari SMK ini kalian bisa menyesuaikan dengan cepat dan bisa berprestasi. Nah, kalau sudah berprestasi, orientasinya apa? Ya, orientasinya adalah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk lebih bersyukur pada Allah, mencari ridha Allah, bermakna di dalam kehidupan, membahagiakan diri dan membahagiakan orang tua, itu bahagia. Ada satu penelitian yang terbaru, ini terbaru. Saya seringkali melihat jurnal-jurnal internasional, lembaga internasional, dia meneliti di beberapa negara di hampir 10.000 anak. Jadi ini bertahun-tahun penelitian ini, tapi yang menarik adalah apa? Orang-orang yang struggle, orang yang bisa menghadapi tantangan, orang yang kemudian sukses di dalam karirnya, itu rata-rata dulu ketika di rumah dia mau mengerjakan pekerjaan rumah tangga, didahului bapaknya yang jalankan, atau ibunya jalan kerja yang sepele-sepele seperti mungkin cuci piring, membersihkan tempat tidur, nyapu, itu dilakukan ternyata. Dan itu adalah hasilnya pada saat kelak dia mendidik karir, dia berpercaya diri. Ini sarannya, jadi kalau kalian di rumah lakukan pekerjaan rumah. Saya jadi ingat itu ketika saya SD, saya sudah terbiasa harus belajar. SD saya sudah terbiasa harus mencucikan pakaian adik saya 4. Sejak SD, SMP, SMA itu saya sudah harus rutin pagi, harus bangun pagi, lalu nyiapkan makanan untuk adik saya, ya. Bikin telur dadar, bikin nasi goreng, itu tugas saya. Jadi ingat gitu ya, ternyata melakukan pekerjaan rumah itu ada efeknya pada saat kelas gitu ya. Dan ada lagi yang menarik, dan saya juga akan sangat menyarankan, sukses itu tidak hanya kita dapatkan di sekolah, di rumah, namun juga sukses itu adalah juga akan bisa kita dapatkan manakala kita dekat dengan orang-orang yang soleh. Makanya bersilaturahmi dengan orang-orang soleh, soal Pak Kiai, guru-guru, itu menjadi cara untuk sukses. Dan itu dulu bagi yang saya lakukan, saya baru ngerti setelah teori itu sekarang saya paham bahwa ternyata kalau kita soal ke para guru, para orang yang berilmu, para Romo Kiai, itu ternyata berkahnya itu akan mengantar kita. Bahkan tidak hanya sekedar karir, kan banyak hal gitu ya. Makanya kalau ceritanya banyak sekali. Saya jadi ingat dulu ketika SMA itu mesti rutin itu keliling projo soal para Romo Kiai. Kalau puasa ya ngaji sorogan di masjid itu saya sudah jalan. Jadi ternyata dekat dengan para ulama itu juga akan mengantarkan banyak. Makanya saran saya, karena darinya siapa yang sukses ingin dapatkan rezeki tambahan umur yang panjang, lakukanlah silaturahmi. Dan di antara silaturahmi adalah soal para guru, para Romo Kiai, dan juga ziarah. Ziarah, kita ziarah ke bapak kita dan sebagainya zaman. Baik, kita coba untuk ngetes sound dulu ya. Ada
Hadirin yang saya hormati, beberapa orang ketika dia motivasinya rendah, maka kita harus nyari sumber motivasi lain. Dan dari kajian saya, salah satu sumber motivasi yang menjaga diri kita adalah cinta kita pada tanah air. Maka lagu ciptaan Kiai Wahab Hasbullah Jalal Watan itu adalah menjadi dasar. Kalau kita cinta tanah air, menjadi itu menjadi cara kita untuk terus terjaga motivasi kita. Ya. Rasulullah SAW dulu ketika beliau mau hijrah, beliau telah mengetik di bawah Jabal Ubed, sesungguhnya aku cinta tanah ini, ya, tanah Mekah, dan karena Allah yang menghendaki maka aku akan harus berpindah. Kalimat cinta tanah air ini kalimatnya Nabi. Jadi cinta tanah air ini memang benar Rasul yang meminta. Oleh karenanya pahami negeri kita, jaga rasa cinta tanah air, jaga semangat patriotisme, jaga nilai-nilai kebangsaan, jaga kesadaran bernegara, jaga juga kesadaran kita pada simbol-simbol negara. Ya. Oleh karenanya kalau hari ini ada menggunakan tangan leher merah putih, kita menghormat bendera, itu bagian dari ungkapan cinta tanah air. Pada saat kita menghormat bendera, kita nggak menghormat benda itu ya. Kalau kalian menghormat bendera, ababanya apa? Pada siapa? Ababanya menghormat bendera, ababanya bunyinya apa? Pada sang merah putih, bukan pada bendera merah putih. Karena kalimat sang merah putih menunjukkan 5 hal. Pertama adalah itu bentuk kesyukuran sebagai bangsa. Menghormat merah putih itu adalah penghormatan dalam ungkapan syukur bangsa kita atas negeri kita. Kemudian yang kedua, pada saat kita menghormat merah putih itu adalah ungkapan bahwa kita merasa bahagia dengan negeri kita ini. Yang ketiga, kita bertekad meneruskan cita-cita para pahlawan. Yang keempat, kita bertekad untuk terus menjaga negara kesatuan ini. Dan yang kelima, kita ingin menjadi bagian yang berkontribusi pada negara. Itu bentuk penghormatan. Itulah nasionalisme, ya. Dan itulah cinta tanah air. Ya. Saya ingin sampaikan ada 8 hal yang menjadikan kita kadang-kadang gagal untuk sukses. Yang pertama adalah kita nggak bisa ngatur waktu. Ya. Jadi kalian biasakan jadi orang siapa ya untuk sampai guru harus bisa ngatur waktu. Makanya silakan catat metode saya ini. Ada 5 langkah kalau kita ingin sukses. Yang pertama, biasakan kalian bangun pagi berdoa. Ya. Apa doanya? Allahumma barik lana. Ya lah ya. Alhamdulillah setelah berdoa, perhatikan, ini langkah ini sudah saya praktekkan, termasuk seperti hari ini. Kemarin saya di SD Jatiwangsa, ya sama misi parenting, dan saya kalau misi parenting, misi motivasi lebih banyak berdirinya. Kalau ditanya Pak Pram ini dopingnya apa? Oh enggak ada doping-dopingnya. Apa minum STMJ, susu telur madu jengkol, jahe, enggak. Yang saya pakai adalah kemampuan berpikir positif. Oke, saya kembalikan yang tadi 5 hal tadi. Biasakan setiap bangun pagi kalian lakukan yang pertama berdoa, yang kedua bersyukur, baca hamdalah, tidak hanya sekali, berulang-ulang. Pada saat kalian membaca hamdalah, kalian syukuri diri kalian yang sehat, kalian syukuri keluarga kalian syukuri sekolah kalian. SMK Ma'arif 1 benar ini, kalian syukuri. Jadi yang ada syukuri, ya. Karena ini nanti akan menjadi jalan yang bagus untuk menciptakan harmonisasi dalam baktinya. Saya di rumah seringkali ketemu banyak orang tua yang kadang-kadang ya harus saya bantu bagaimana menciptakan komunikasi yang baik, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan anak-anaknya dan sebagainya. Ya. Nah, setelah kedua bersyukur, baca hamdalah berulang-ulang minimal ya 1 menit gitu ya.
Yang ketiga adalah berpikir positif. Hari ini mau apa? Ya kalau mungkin biasanya hari ini yang pertama persiapan ya karena kalau sholat malam itu sudah sebelumnya. Kalau pagi ya paling kalau masih ada desa sholat fajar, kemudian berniat ke masjid, berniat taklim di masjid, kemudian melakukan kegiatan ini. Jadi saya bayangkan saya hadir ke benar, saya kemudian bisa menyampaikan dan sebagainya. Nanti habis ini saya punya acara yang lainnya, itu tak pikirkan secara positif. Nah, sekali lagi, yang pertama apa? Kedua, ketiga, berpikir positif. Yang keempat adalah bersyukur kembali. Baca alhamdulillah, karena kalian bisa berpikir positif. Ini adalah kita bersyukur pada Allah terhadap prasangka kita, terhadap husnudon kita. Sekali lagi, husnudon itu adalah berpikir positif. Berpikir itu harus ada imajinasi. Maka dengan teknik seperti ini dulu, bahkan ini sekarang juga beberapa orang bisa saya bantu, bisa mencapai target-targetnya, entah itu target perjalanannya, target prototipnya dan sebagainya. Ya. Sehingga saya sering diminta di kelompok-kelompok mereka. Yang saya ulang lagi, pertama apa? Dua, tiga, keempat, bersyukur lagi, dan yang kelima berdoa. Cuma doa ini kita cukup baca Al-Fatihah. Nah, ini ada dua saya dapat dari Mbah Saiful dan satu dari Mbah Mustafa Bisri. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah agar doa kita dikabulkan, niatnya untuk Allah kabulkan doa-doa kita, maka pada saat baca ini kalau Mbah Saiful, pada saat kita baca iya karena berdoa iya karena stain itu diulang-ulang 11 kali. Tapi kalau Mbah Mustafa Bisri Rembang itu hanya dibuat iya karena stain, iya karena stain, iya karena stain diulang 11 kali sama. Jadi kalau kalian baca Al-Fatihah agar Allah kabulkan doa, maka pada saat kalian baca ayat yang kelima bagian akhir, ya Allah hanya padamu kami minta pertolongan gitu kan. Itu kita ulang-ulang ya. Moga-moga dengan itu ini kalian bisa praktekkan untuk banyak hal. Sekali lagi untuk banyak hal. Ya. Jadi dipraktekkan banyak orang yang dulu yang kemudian jadi juara guru teladan, kelompok-kelompok yang ikut lomba-lomba dan sebagainya. Jadi metode sederhana ini ternyata cukup efektif ya untuk beradaptasi. Halo. Hai. Itu yang pertama. Jadi pastikan kita bisa ngatur waktu, bisa milih sekarang prioritas. Ada yang saya hormati, saya akan sampaikan satu metode ya, untuk menjadikan kita ini bisa berubah ke arah yang positif, yaitu dari teknik gestur dan grafologi. Saya berlatih banyak tentang membaca tanda tangan, sehingga kalau kalian ingin kalian berkembang bagus, siapkan punya tanda tangan yang bagus pula. Kalau Bapak Ibu Pak sudah terlanjur punya KTP, ya KTP biar KTP, tapi kalau tanda tangan di tempat lain benar tanda yang bagus. Kenapa? Saya sekian kali, mungkin bisa sekali membantu anak atau orang itu merubah diri, mulai dari merubah tanda tangan. Malam saya dapat WA pagi tadi ada ibu WA Pak Pram, alhamdulillah hari ini komunikasi saya dengan manajer jadi bagus sekali, anak saya jadi bersuara manis dan lembut. Ya padahal selama ini mereka sering cekcok gitu ya. Itu buat juga dari awal tadi berubah tanda. Ada 7 bentuk tanda tangan yang bagus ya. Saya kerja itu atau ijazah saya itu nggak ada yang sama. SD, SMP, SMA, sarjana muda, sarjana 1, S2 nggak ada yang sama. Kerja awal nggak ada yang sama. Saya baru setelah kerja 8 tahun baru maaf 8 tahun mungkin 9 tahun nanti itu baru berubah sampai sekarang. Baru setelah ngerti ilmunya gitu ya. Siap? Oke, yang pertama tanda tangan bagus itu harus diawali dengan inisial nama. Jadi kalau namanya Pram ya harus ada huruf P yang besar. Jangan namanya Pram ngaruh depannya itu hurufnya huruf A, nggak ada hubungannya.
Atau yang tidak terbaca itu nanti akan kesulitan di dalam membangun karakter. Ya, jadi yang pertama harus ada huruf inisial nama. Yang kedua, tidak ada huruf yang lebih tinggi daripada huruf yang depan. Jadi kalau kalian tanda tangannya depan sampai belakang itu huruf kode kafe, itu termasuk orang yang mudah galau, tidak ngerti memilih skala prioritas. Dan itu bisa dipastikan, saya belajar tentang itu ya. Yang kedua, yang ketiga tanda tanya yang bagus adalah tanpa garis bawah. Karena garis bawah itu menandakan kurang percaya diri. Garis bawahnya macam-macam, ada yang dari depan ke kiri sampai ke kanan, ada yang kanan, itu semuanya sudah terbaca ya. Yang keempat, tanda tanya yang bagus adalah huruf 1, 2, 3 ini harus terbaca. Jadi jangan sampai tidak bisa terbaca. Karena apa? Kalau tidak terbaca, kalian menjadi orang yang susah dipahami oleh orang lain. Kalau kalian susah dipahami orang lain, dijauhi orang lain. Kalau kalian dijauhi, mana mungkin kalian bisa kerja sama? Gitu kan? Keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, tanda tanya yang bagus adalah tanda tangan yang tanpa aksesoris. Tidak ada bintang, ada bentuk kotak dan kunjungan gitu ya. Karena aksesoris itu menandakan orang yang punya trauma masa lalu, tidak bisa lepas dari masa lalu, dan itu membuat perjalanan cita-cita itu jadi lambat, banyak benturan gitu ya. Berapa tadi? Nah, sekarang yang keenam, tanda tangan bagus adalah tanda tangan yang berakhirnya ke kanan sedikit ke atas. Kalau tanda tangan berakhirnya ke bawah, terakhir ke bawah, bisa dipastikan kalian tipenya orang yang fatalis, mudah menyerah, mudah kelopro, mudah putus asa, mudah hitungan. Dan itu berapa sekarang? Yang ketujuh, tanda yang bagus adalah gerakannya adalah ke arah ke arah kanan. Jadi kalau kalian gerakan tanda tangan langsung ke kiri, kalian tipenya peragu, tidak segera melangkah. Ya, move on-nya lambat, gitu ya. Dan nanti kalau mau lihat tanda tangan kalian lebih detail ya nanti aja. Tapi kalau mau aja. Tapi yang jelas tanda tangan itu bagi saya bisa membaca diri kalian ya, membaca sakit kalian terbaca, kelemahan kalian terbaca, memori yang ada dalam pikiran kalian pun terbaca ya. Karena memang dari teori verbolog itu seperti itu. Oke ya. Halo. Baik, yang kedua adalah kita suka kepo ya. Jadi di sosmed suka kepo, cari informasi yang padahal ada korelasinya. Kepo artinya apa kepo? Kepo itu artinya penasaran gitu ya. Tapi sesungguhnya itu dari bahasa Inggris, singkatan dari KEPO. Keep everything particular object. Makanya kalau kalian pegang HP itu dibatasi. Saya kalau udah seperti ini, HP nggak akan saya sapu, nggak akan ada di tubuh saya simpan dan saya nggak akan peduli ya, siapapun yang akan melihat saya fokusnya ke kalian ya, karena enak malu saya ya, kalau sudah harus berhubungan kalian maka yang lainnya harus saya sampaikan. Makanya kalau kalian sulit untuk lepas dari HP itu sekarang julukannya tidak hanya HP itu adalah apa? Berharap kecil yang kemudian tidak bisa kita lepaskan. Berhala kecil. Nah, kemudian yang ketiga adalah pastikan kita tidak suka menunda. Pastikan kita berlatih sebagaimana kita dilatih oleh Allah melalui salat kita ya. Jadi jangan sampai ada kegiatan itu kok ditunda. Saya punya banyak pengalaman dan salah satu yang menarik dulu ketika saya kerja di keuangan. Salah satu saat saya takziah ke ayahnya teman. Ayahnya teman saya ini meninggalnya di usia 105 tahun. 105 tahun. Oh, silakan kan orang yang usianya di atas 100. Kalau saya tanya
kepada keluarga, resepnya apa, kok bisanya panjang. Mereka mengatakan, sudah ada resep khusus. Cuma beliau ini yang usianya 105 tahun itu punya kebiasaan kalau awal tahun pasti dia akan mengingatkan anak-anaknya untuk segera membayar pajak. Jadi yang namanya beban itu harus ditunaikan dulu, sehingga kalau sudah ini beban ini nggak ada, nah itu kayaknya yang sudah menjadikan kita semakin sehat. Makanya pastikan juga kalian ini ketika sudah punya rencana, nah pastikan itu jangan menunda-nunda. Saatnya belajar, saatnya harus sampai rumah ya sampai rumah. Kemudian menuntut untuk perfect, nggak ada perfect artinya sempurna. Jadi jangan sampai kita kemudian beranggapan apa-apa harus sempurna. Mohon maaf, yang seringkali kalian menuntut sempurna adalah orang tua kita. Kan kadang-kadang kita menuntut orang tua kita itu harus sempurna, teman kita harus sempurna, nggak boleh salah. Padahal tidak, nggak ada yang sempurna. Makanya seringkali kita ketemu dengan keluarga yang mungkin bapak ibunya tidak bisa sempurna, tidak pandai berkata-kata, tidak bisa menasihati yang baik, tapi sesungguhnya cinta mereka sempurna, keinginan membantu mereka sempurna, ya. Jadi perfeksionis itu maknanya adalah menuntut orang lain yang sempurna atau menuntut diri juga harus sempurna. Makanya yang penting ikhtiar, hasil Allah yang menentukan, gitu ya. Jangan sampai kita kemudian menyalah-nyalahkan diri sendiri, ya. Saya sudah sekian kali bantu, mohon maaf orang-orang yang pernah jadi pasien rumah sakit 10 tahun, ya akhirnya bisa sadar. Ada yang orang yang maunya bunuh diri, ya akhirnya bisa sadar dan sebagainya. Jadi jangan pernah kita ini lupa, kita ini miliknya Allah. Jadi sepanjang kita diberi waktu, gunakanlah keyakinan pada harapan, ya. Kita punya rencana yang teratur, tidak perlu ngurusi hal-hal yang bukan urusan kita, gitu ya. Mohon maaf, seringkali kan baca berita di medsos, entah itu di TV, udahlah urusan-urusan solutik itu udah urusannya mereka. Urusan kalian adalah urusan untuk sukses, gitu ya. Ini pilpres sudah selesai, ya sudah, nggak usah. Kemudian kita masih pemerokok dengan info-info yang nggak jelas, gitu ya. Udah fokus saja ke pelanggan. Nah, itu udah ada yang ngurusi. Kemudian jangan sampai kita maksain multitasking. Multitasking artinya dalam satu waktu melakukan hal yang berbeda. Ya. Seperti ini megang HP, seperti ini kalian chatting, itu nanti kalian akan kacau, ya. Karena multitasking itu akan merusak kemampuan otak. Ya. Sekali lagi, multitasking memaksa dalam satu waktu membagi sekian fokus, itu merusak otak. Ya. Kalau saya tidak hanya merusak otak, tapi itu akan merusak iman, gitu ya. Itu kenapa? Rukun iman ada berapa? 5. Rukun iman yang keenam artinya apa? Menerima atau qadar, kan gitu. Yang baik dan yang buruk, gitu ya. Kadang-kadang ada orang rukun imannya cuma 5,5. Karena yang qadar yang buruk itu nggak mau, gitu ya. Main baik-baik. Jika kalau kesal itu berarti rukun imannya 5,5. Apa yang penting, rukun iman itu memaknakan pada kita adalah bahwa yang ada yang di depan maka itu takdir Allah, ya. Kalau kemudian kita mengatakan seharusnya saya tidak di sini, seharusnya saya bini-bini, itu berarti kan kita tidak menerima apa yang takdir. Makanya sekali lagi multitasking harus kita hindari, kan. Kita harus fokus, jangan sampai kita belajar sambil menunggu HP-nya dinyalain. Makanya saran saya, dan ini sudah diteliti, sekali lagi hasilnya penelitian adalah kalau ada seorang yang belajar dengan HP masih menyala, maka saya pastikan ini adalah seorang profesor dari Illinois University dari Amerika. Dia ini ada 22 tahun. Dia ceramah di Jakarta di forum Ikatan Dokter Indonesia. Saya dapat dari teman yang ikut acara itu. Profesor itu berkata, saya jamin, kalimatnya saya jamin itu, siapa yang belajar dengan HP masih menyala nggak akan sukses. Seperti itu. Dia ini 22 tahun, kan. Jadi dia berani karena dia valid. Makanya kalau pas belajar pastikan HP harus
harus dimatikan. Kalau kalian tidur, HP harus dijauhkan. Tidur itu HP harus jauhnya minimal 2 meter dari tubuh kalian. Kalau tidak, kalian akan terkena frekuensi dari HP. HP kalau tidak nyala dia menerima transmitternya, receivernya. Apalagi kalau nyala, dan itu yang cepat rusak adalah sistem otak. Ya, makanya hati-hati. Kemudian pastikan kita ini kalau punya rencana adalah rencana yang bisa dieksekusi atau bisa dilakukan. Jangan asal rencana. Jadi jangan sampai kita berpikir-pikir berangan yang panjang yang itu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Masa depan kita dilakukan oleh hari ini, bukan besok dan besoknya. Halo. Hai. Coba biar tidak ngantuk tangannya dikedepankan. Ya, dikedepankan. Semuanya ke tangan kanan. Ya, kalau nyebel temannya ke atas lah. Tangan kanan aja. Ikuti perintah saya. Diputar. Diputar. Dirubah putarannya. Dirubah. Dibalik. Oke, sekarang ikuti perintah saya. Putar yang cepat lagi. Ikuti perintah saya, pegang kuda. Cepat lagi, ikuti perintah saya. Putar kanan kiri boleh. Ikuti perintah saya, pegang dagu. Pegang dagu. 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 Jadi rata-rata kita memang mudah terganggu konsentrasinya. Yang terdengar pegang apa? Dagu. Yang dipegang dahi kan ini ya. Padahal dia benar ikuti perintah, tapi fokusnya kacau ya. Makanya salah satu indikator motivasinya bagus adalah kita bisa fokus untuk target ya. Makanya saya mohon adik-adik semuanya yang sudah di ruang ini, kalian harus sudah punya cita-cita. Sudah punya cita-cita belum? Sekali lagi ya, harus bukan hanya sekedar cita-cita jangka pendek, tapi juga cita-cita jangka panjang. Oke lah, sekarang saya minta kalian segera tentukan cita-cita jangka panjang setidak-tidaknya 20 tahun yang akan datang. Bisa berpikir punya rencana 20 tahun yang akan datang, ini tahun berapa? Atau mungkin 15 tahun, tapi tidak boleh hanya sekedar 5 tahun. Jadi harusnya di atas 10 tahun ya. Sekarang kalian tentukan, karena nanti salah satu metode saya adalah kontemplasi dengan teknik berpikir tentang cita-cita. Kita perlu membangun prasangka positif pada Allah, karena tanpa kita punya tujuan jangka panjang, motivasi kita akan tidak bisa maksimal. Sudah punya belum? Sekarang harus disudahkan ya. Jadi kalian harus berpikir, karena sekali lagi kalau kalian tidak, nanti ada proses. Saya minta kalian berimajinasi cita-cita, kalian tidak bohong gitu. Sudahlah, sekarang kamu pikirkan apa saja cita-cita itu ya. Mungkin sudah berkeluarga, punya penghasilan, punya pekerjaan, punya tempat tinggal, itu kalian bayangkan. Saya berkali-kali ketemu orang yang kemudian bilang, Pak Prak, yang dulu bapak saya tuliskan untuk imajinasi saya itu kesampaian. Ya, macam-macam cerita. Ya. Ada yang menjadi pegawai negeri, ada yang kemudian bisa umroh dan sebagainya. Jadi kita harus berpikir masa depan itu harus kita pikirkan. Ya kalau seperti saya ya sudah lewat sesungguhnya, tapi masih terus berpikir untuk hidup yang bermakna. Baik, segera ya tentukan ya. Siap? Kalau perlu nanti sampai di rumah ditulis ini 20 tahun ke depan, 15 tahun depan kayak apa kalian, sampaikan pada orang tua gitu. Ya nanti orang tua pun mendoakan. Sekali lagi, ini sudah praktekkan ke banyak orang dan mereka bercerita bahwa apa yang mereka rancang menjadi realita. Ini beberapa indikator kita harus semangat, antusias. Ya, orientasi itu harus tegas, makanya harus punya cita-cita. Masa yang akan datang itu penting ya. Kita harus bisa bayangkan bahagia yang mencapai
Jadi sekali lagi salah satu metode motivasi adalah sadar kita punya masa bahagia, kita punya kebanggaan, meskipun itu belum terjadi. Ya. Tapi sekali lagi perintahnya Allah, perintahnya Nabi itu kita harus husnudzon, harus berprasangka yang baik, berprasangka yang positif. Itu perintah loh, sekali lagi itu perintah. Jadi kalau kalian sekarang menyusun cita-cita, kalian dapat sunnah Nabi karena itu perintah, gitu ya. Kita harus yakin, percaya diri, ya. Lalu kemudian kita lakukan yang terbaik, do the best, lakukan yang terbaik. Nah ini beberapa landasan kenapa kita harus menjaga motivasi di sekolah ya, karena seperti ini ya. Sekolah menyiapkan berkat yang akan datang. Waktu kita saat ini paling banyak ada di sekolah menyita energi, pikiran dan sebagainya, dan itu akan mewarnai diri kita, ya. Mewarnai diri kita. Saya termasuk orang yang sangat diwarnai semasa SMA. Ya. Kenapa? Karena dulu saya adalah orang yang kalau bicara tidak bisa lancar, saya gagal. Sehingga kalau saya ditanya dulu, waktu SD nggak bisa menjawab ya itu nangis gitu ya, karena ngomongannya gitu ya. Namun kemudian saya berlatih ya. Makanya selama di SMA 3 tahun saya harus merubah diri saya ya, merubah diri saya. Dulu ketika saya di SMA kelas 1 ditunjuk sebagai sebagai kepala kelas, itu bagi saya bencana gitu. Kenapa? Saya tidak bisa menyiapkan kelas, jadi berteriak di tempat duduk siap gerak, saya nggak bisa. Jadi saya harus minta teman yang lain yang pergi aba-aba sampai segitunya gitu. Tapi kemudian saya berlatih, latihan teriak di laut, di grojogan. Akhirnya saya menjadi orang yang paling lantang berteriaknya, dan saya mesti menjadi pembina menjadi pimpinan upacara. Saya pada upacara yang tak direncanakan karena suara saya paling keras. Baik, ini beberapa indikasi negatif kalau kita tidak punya motivasi. Saya mau tanya, ada nggak? Yang pertama, percaya diri ada nggak? Nomor 1, kurang semangat belajar, kurang cermat dan sebagainya. Nomor 1 sampai 10 mana yang ada? Semua. Jawab ada semua ya. Ya nggak apa-apa. Ini ada 11 sampai 12 ada. Semua. Ada semua. Jangan diborong lah, ada semua. Cukup semborong. Baik. Ada beberapa cara untuk kita kemudian indikator negatif itu bisa kita atasi. Nanti kalau kita dialog silakan aja. Tapi mari kita lihat tayangan yang satu ini.
judulnya. Ya kalau memang tidak bisa tidak berkaitan, tapi kalau memang tempatnya ini ya, tapi kalau pun bisa tidak bersentuhan terlalu rapat gitu ya. Dan semuanya adakan ke arah saya, jangan bersandar di tembok. Jadi biarkan saya kata-kata saya tidak hanya dengar dengan telinga, namun bisa juga didengar dengan hati. Tahap ini saya hanya minta kalian dengar saja, tidak usah melihat. Hanya dengar saja tanpa melihat ya. Oke, saya tanya pada kalian, dulu ketika kalian kecil bisa berjalan itu kira-kira usia berapa? Ya, kalau kalian tidak tahu, saya akan bilang rata-rata anak ini bisa jalan di usia 1 tahun ya, 1 tahun ya. Saya yakin seperti kalian pasti punya foto masa kecil kalian, ya kan? Kalau belajar berjalan, kira-kira kalian pernah jatuh tidak? Kalau jatuh sakit tidak? Kalau sakit nangis tidak? Setelah nangis kalian putus asa atau tetap jalan? Berjalan. Itu hebatnya anak yang belajar berjalan. Dia tetap jalan meskipun harus tertatih-tatih atau bahkan jatuh. Ada suatu penelitian di bidang medis yang hasilnya begini, bahwa kalau ada anak bisa berjalan paling tidak dia pernah jatuh rata-rata 264 kali jatuh. Itu hasil penelitian. Berarti selama itu pula kalian pernah jatuh, kalian nangis, namun orang tua kalian terus menyemangati, nuntut, kapanpun diajari, kapanpun dituntut, dan akhirnya bisa berjalan. Ketika kalian bisa jalan, bapak ibu kalian senang tidak? Senang kan? Wah, senang banget gitu ya. Nah, saya akan mengingatkan bahwa momentum berlatih berjalan ini adalah momentum yang kalau kita ingat kembali itu akan memotivasi kita. Ingat dulu kita pernah jatuh ratusan kali, namun kita bangkit kembali. Dan ingat waktu kita dulu berlatih jalan dan akhirnya bisa jalan, kita bisa lihat bahagianya ayah bunda kita ada senyum di sana. Metode ini akan saya bangkitkan kembali. Memori itu sudah ada dalam diri kalian karena kalian pasti sudah alami, dan mau saya bangkitkan kembali dan menjadikan semoga dengan semangat kembali motivasi itu kalian akan lebih bagus ya. Siap adik-adik? Siap ya. Jadi metodenya hanya dengerin saja, nggak usah lihat temannya, nggak usah terpengaruh. Tangan sekarang letakkan di pangkuan ini. Lawan masing-masing, gak usah terpengaruh temannya. Maaf, temannya mau tidur silakan. Gak usah kalian ngurusin teman kalian, fokus ya. Karena kalau kalian bisa fokus, maka sumber motivasi kalian yang dulu pernah ada, saya angkat kembali dari sisi memori bawah sadar di level yang paling bawah, saya angkat, dan itu insya Allah akan membuat kalian memiliki sumber motivasi baru, yaitu kesadaran masa lalu bisa bahagiakan orang tua dengan berjalan ya. Siap? Baik. Nah, tangan letak di pangkuan, jangan disatukan, tangan kanan kiri, jangan nempel ke badan, jangan nempel ke kepala, tangannya di kaki sembahyang. Ini nama metode untuk memastikan sistem elektrik kalian fokus ya. Baik, mari kita awali dengan berdoa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita lakukan menjadi kebaikan untuk kalian semua dan kita dapat dengan Al-Fatihah. Pada hitungan ketiga, tundukkan wajah kalian. 1, 2, 3. Dan pada hitungan ketiga, kalian pejamkan mata kalian. 1, 2, 3. Pejamkan. Baik, sambil pejam mata, saya minta kalian fokus pada kata-kata saya. Sambil pejam mata, fokus apa yang mau saya sampaikan. Saya akan minta kalian membayangkan masa lalu ketika kalian masih kecil, usia mungkin menjelang 1 tahun. Bayangkan waktu itu kalian berlatih berjalan. Awalnya mungkin kedua tangan kalian dipapah, dipegang oleh ayah bunda kalian. Siang dan malam kalian berlatih, kalian senang dan lihat
ibu kalian pun bahagia ketika melihat kalian mau berlatih berjalan. Ketika berlatih berjalan, tidak hanya sekali dua kali jatuh, namun berkali-kali. Namun ayah bunda kalian terus menyemangati, nak, terus berlatih, nak, kamu pasti bisa, terus nak, pasti kamu bisa. Kalian minta berjalan, berlatih, sehingga satu saat kalian bisa berjalan dengan satu tangan yang dipegang ayah bunda kalian. Betapa senangnya ayah bunda kalian bisa berjalan dengan satu tangan. Betapa senangnya dia, bahkan kemudian kalian bisa meniti atau merambat dari satu tempat ke lain dengan berpegang pada benda-benda. Namun suatu saat kalian bisa berjalan tanpa dipapaknya. Kalian melihat ayah atau bunda di sisi sana, lalu kemudian kalian berjalan meskipun tertatih-tatih, namun kalian bisa berjalan tanpa dipapahnya. Begitu kalian mendekat, kalian dipeluk oleh ayah kalian, oleh ibu kalian, dipopongnya, dan betapa senangnya mereka. Betapa bahagianya ayah bunda kalian bisa berjalan. Betapa bahagianya dia, bahkan kalian sampaikan pada kakek nenek, pada paman, pada padik, kalian bisa berjalan, ayah bunda kalian senang. Sekarang lihatlah kamu hari ini, pastikan bahwa suatu saat nanti dengan prestasi kalian bisa kembali menjadikan ayah bunda kalian tersenyum pada kalian. Kalian bisa menjadikan bapak ibu kalian bangga pada kalian. Maka pastikan kalian bertekad dengan menjadi kelas 12 menghadapi ujian, kalian bisa lulus dengan nilai yang baik. Jadikanlah itu momentum kembali untuk menghadirkan senyum ada di ibu kalian, di bunda kalian, di ayah kalian, di bapak kalian. Sekarang bilang dalam hati, aku ingin kembali menjadikan bapakku tersenyum, aku ingin kembali bapak ibuku tersenyum, aku ingin bapakku bahagia, aku ingin ibuku bahagia. Bilang dalam hati, dan malah pada Allah, ya Allah, berilah aku kesempatan untuk menjadikan ayah bundaku kembali tersenyum. Karena apa yang menjadi prestasiku? Berdoalah, silakan masing-masing berdoa. Semoga kalian diberi lagi kesempatan untuk menjadikan senyum ada pada yang ibu kalian, karena prestasi kalian, pastikan kalian bertekad untuk bisa, pastikan kalian bisa, pastikan kalian yakin, dan pasti kalian bisa, karena dulu kalian telah melakukan itu, karena dulu kalian telah buktikan itu, karena dulu kalian pernah memotivasi semuanya kuat, sekian ratus kali jatuh, namun kalian terus bisa, dan hanya bisa berjalan. Maka sesungguhnya seandainya dulu kalian telah membuktikan usaha keras kalian membuat ayah bunda tersenyum, maka pastikan hari ini pula usaha keras kalian akan menjadikan ayah bunda kalian pun akan tersenyum. Pastikan dari sekarang dan seterusnya, bahkan kalian ingin melihat setiap saat kalian lebih banyak lagi menjadikan ibu bapak kalian tersenyum, meskipun dalam hati atas prestasi kalian. Jadilah anak yang semakin santun, anak yang semakin soleh dan soleh, anak yang semakin tekun, semakin rajin. Jadilah apakah bapak ibu lihat pada diri kalian, beliau pun bangga, dan dialah dengan kebanggaan itu hati beliau pun akan tersenyum. Pastikan kalian lakukan itu semuanya, sehingga Allah akan juga menatap kalian bahwa kalian memang layak dengan cita-cita kalian, layak dengan keinginan kalian untuk bahagiakan ayah